Alvin Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kejadian baru koar-koar begini. Dan ini satupun tidak ada yang terbukti, saudara. Saya akan melawan PT Angkasa Pura II. Saya akan membubarkan, meratakan Al-Zaitun. Ingat, saya akan memimpin pasukan untuk berjihad ke Palestina melawan Israel. Saya akan membela sampai mati orang-orang Rohingya yang dibantai dan dibunuh di Myanmar. Saya udah hafal teksnya ya. Nah, nggak perlu mencontoh kepada ayam jago yang kalau misalnya berkokok merem, picing mata gitu. Ya tertawalah kalau kau mati, diganti sama TIJ. Saya pun akan ikut tertawa. Ya tertawa. Istrimu aja tertawa, apalagi TIJ. Saya nunggu masa iddahnya selesai. Kalau saya mau. Nah, tapi bukan level saya itu. Yang sibuk berjuang, yang siap berdarah-darah, jongos. Jongos. Kemarin dia ngumpet di mana? Imamul Ummah, Mahdi bin. Saya lihat pucat. Nampak nggak pernah ikut lapangan, ya kan? Nggak pernah perang di lapangan, perang congor. Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Imam besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan, betul atau tidak? Kalau orang perang, kalau orang spesialis perang gitu kan, langsung dia dari panggung terjun, dia lompat, dia yang pimpin perang. Ini dihasut ke polisi gitu. Silahkan tangkap mereka, kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam saudara. Saya sudah mengamati permasalahan yang terjadi di Pemalang terkait FPI versus PWI LS yang ada di Pemalang, saudara. Kemudian di situ ada penolakan dari PWI Pemalang terkait dengan hadirnya Gurunda untuk koar-koar di Pemalang, dan hasilnya terjadi bentrokan. Bukankah itu yang diharapkan oleh Gurunda? Nah, yang jadi korban yang pertama ya dari kalangan teman-teman di di PWI ya. Hampir salah, teman-teman di PWI. Kemudian para jongos di FPI gitu. Nah, saya ikut berduka cita atas korban ya. Ini hal yang kita sayangkan sekali dan kita tidak berharap jatuhnya korban disebabkan oleh polemik ini ya. Nah, tetapi tidak bisa kita hindari yang namanya tindakan kekerasan itu pasti ada, terutama dilakukan oleh kalangan-kalangan FPKI gitu. Kemudian teriakan-teriakan PKI kepada saudara-saudara kita dari PWI di Pemalang itu sudah pasti. Saya aja diteriakin PKI maling gitu, seperti yang terjadi kepada Bung Lubis 212 beberapa waktu yang lalu. Nah, itu cara mereka, saya udah hafal betul. Nah, PKI teriak PKI. Bukankah selama ini Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi mendengungkan, siapkan pasukan kalian, siapkan senjata kalian, kita perang katanya. Satu. Yang kedua,
untuk anak buahnya atau para jongosnya itu selalu diteriakin jihad, ya kan? Jihad fisabilillah, berjuang membela para habaib. Ya kalau ketemu begini ya bentrok gitu. Ya wajar gitu. Ini bentrok kayak ya wajar lah, datang ke kampung orang nggak nerima ya terjadi bentrok, ya wajar gitu. Bukan PKI. Kalau PKI ya silahkan. Silahkan ditinjau ulang, silahkan dikaji ulang. Bahkan bisa dilaporkan ke Mabes TNI gitu ya. Karena ini menyangkut pelanggaran konstitusi kita gitu kalau ada PKI gitu. Kegiatan komunisme itu sangat dilarang. Kegiatan komunis, kegiatan partai komunis, kan PKI kan, itu sangat bertentangan dengan konstitusi kita gitu. Tentu TNI akan turun tangan dalam hal ini gitu. Apalagi polisi. Ini kalau udah diserang itu, kita polisi berharap untuk segera menangkap mereka, kejar mereka. Aduh, katanya mau perang. Kok polisi juga ujung-ujungnya gitu. Mari kita dengarkan sebuah stand up komedi dari gurunda Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith ya. Bagi para mukibin ini untuk membangkitkan ghirah. Kalau saya ini merupakan candaan lebay ya. Di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Ulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa. Sudah kejadian baru koar-koar begini. Dan ini satu pun tidak ada yang terbukti, saudara. Pak Rizvi saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati. TIJ tukang adu domba, bukan. Itu saya bukan orang Garut. Emang ini domba? Iya juga ya, kalau kita lihat ya. Pak Rizvi saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup. Saya akan berangkat, ada akannya. Saya akan melawan PT Angkasa Pura II. Saya akan membubarkan, meratakan Al-Zaitun. Ingat, saya akan memimpin pasukan untuk berjihad ke Palestina melawan Israel. Saya akan membela sampai mati orang-orang Rohingya yang dibantai dan dibunuh di Myanmar. Saya udah hafal teksnya ya. Nggak perlu mencontoh kepada ayam jago yang kalau misalnya berkokok merem, picing mata gitu. TIJ ngomong doang ya, lawan orang yang tukang bacot yang ngomong doang bang. Hidup atau mati, istri saya akan tertawa. Iya tertawalah kalau kau mati. Diganti sama TIJ. Saya pun akan ikut tertawa. Ya tertawa. Istrimu aja tertawa, apalagi TIJ. Saya nunggu masa iddahnya selesai. Kalau saya mau. Tapi bukan level saya itu. Mari kita tertawa bareng. Yang sibuk berjuang, yang siap berdarah-darah, jongos. Jongos. Kemarin dia ngumpet di mana? Imamul Ummah, Makibin, saya lihat pucat. Nampak nggak pernah ikut lapangan, ya kan? Nggak pernah perang di lapangan, perang congor. Kalau orang perang, kalau orang spesialis perang gitu kan, langsung dia dari panggung, terjun dia lompat. Dia yang pimpin perang. Ini, dihasut ke polisi gitu. Silahkan tangkap mereka, kejar. Udah nggak usah perang-perangan lah, baik-baik lah. Nah, kalau kalian nggak terima tuduhan terhadap nasab kalian, kemudian kalian dicekal gitu kan, ya sedikit banyaknya ya dirubah gitu, ataupun dibuktikan mengenai keabsahan nasab gitu. Ya kalau memang nggak terbukti ya mau gimana lagi, orang nggak akan percaya. Gue kagak percaya nasab kalian, gue nggak percaya gue, orang nggak ada buktinya. Aduh, saya Pak Arifin Selek siap melawan, akan berangkat ke Pemalang, pulang menang, mati istri saya akan tertawa.
Aduh, nggak akan selesai begini. Saya suka kalau ada bencong yang koar-koar gitu di depan jongos-jongosnya gitu. Di depan jongosnya dia itu pahlawan, pemberani gitu. Kalau di depan kita ya model seperti itu udah hafal kita. Model-model PKI seperti itu, ngehasut, memprovokasi. PKI itu kalian tahu, gembong-gembongnya itu ya tinggal memprovokasi aja. Yang main siapa? Masyarakat. Yang gontok-gontokan, ya, yang bunuh orang ya masyarakat. Yang nyulik jenderal siapa? Siapa? Satu korps pasukan pengawal presiden yang dihasut oleh mereka. Namanya Cakrawirawa. Itu siapa mereka? Korban hasutan. Nah, cuman bisa gitu. Lagian pun, gue udah tahu dari dulu kalau mereka cuman bisa begitu. Koar-koar di atas panggung, biar simpati, nyari perhatian. Nah, jadi kita, teman-teman dari PWI-LS, teman-teman juga yang mendukung apa yang menjadi gebrakan dari Kiai Imad, ya lawan bantahan mereka, lawan framingan mereka, dan jangan sesekali kalian juga ikut-ikutan memfitnah. Jangan. Cara kita melawan sebuah framingan bukan dengan fitnah. Cara melawan fitnah bukan dengan fitnah. Kita harus objektif di sini gitu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau kita memfitnah lawan, maka lawan tidak akan segan ke kita. Nah, dia bisa mengukur kekuatan kita berdasarkan manuver kita. Kalau kita memfitnah berarti dia nggak punya kapasitas, nggak punya kekuatan. Kekuatannya ya memfitnah gitu. PWI bawa pentungan, kita takut. Aduh, kita siap perang saudara. Lawan nggak bawa pentungan. Paling kalaupun ada dalam kolornya pentungannya. Kalau nggak dibawa, taruh di mana? Kamar mandi. Ini orang, aduh, nggak habis-habis. Yang mulai-mulai kayak gitu, mau jihad ke Palestina. Si Raja Koar-Koar pun melempem. Ketika melihat pasukan-pasukan PWI-LS yang gagah berani, kemudian keluar dari mulut dia, PKI, saudara. Mukanya pucat. Keringat dingin keluar. Bravo, teman-teman PWI-LS. Provokator, teriak provokator. Udah tahu dilarang masuk ke kampung orang, maksa masuk, ya begitu. Coba ketika seperti itu terjadi, kalau ente orang bijak, maka selesaikan. Nah, selesaikan dengan baik-baik. Atau kalau ente orang perang, ya gempur, saya akan pimpin perang, saya berada di barisan paling depan. Aduh. Kagak. So yes memang kalian. Nah gitu, kalian berperilaku seperti itu kita menilai gitu. Oh kalian itu benar-benar pemberani apa pecundang gitu. Nah, ternyata ya memang seperti yang saya katakan selama ini, pecundang. Jadi kalau mereka menghadang kalian tuduh PKI gitu. Terus kalau kalian menghadang ada pengajian Kiai Imad itu, apa itu namanya? Itu merupakan reaksi dari aksi yang selama ini kalian lakukan. Penghadangan terhadap Kiai Imad, penghadangan terhadap rombongan-rombongan Kiai Imad gitu. Jadi ini sudah ada lawan, jadi nggak boleh ada lawan gitu. Kalian sendiri yang koar-koar gitu. Nggak boleh ada lawan gitu. Apa ini? Aldo bersama ibu-ibu dan anak-anak OTW Pemalang katanya bang. Katanya. Nah, Bahar juga akan ke Pemalang saudara. Ngapain? Mau perang ya? Siapkan tank tempur kalian. Siapkan pasukan-pasukan kalian gitu. Ini merupakan buah dari apa yang kalian tanam selama ini. Jadi orang nggak boleh lawan gitu. Jadi orang kalau ketemu kalian nunduk, cium kaki kalian gitu. Gua sih boro-boro.
Kalian lihat lagi nanti apa yang akan terjadi. Tak naik fikir aku. Cemen ngaku pejuang, ngaku pemberani. Nyali patungan otak secomberan. Yang nyuruh sweeping kau kemarin siapa? Sweeping saya. Kalau kalian punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Nah. Siapkan senjata kalian. Aduh, pasukan si kera lah. Apalah, pasukan bodrek lah. Dongeng mulu. Apa nggak malu nanti anak cucu kalian ceritain dongeng itu lagi nanti. Mereka sebagai pewaris dongeng. Dari cerita-cerita provokasi. Dari cerita-cerita hasut. Nah, Bani corong memang. Congor. Si Bahar mana? Ayo mobilisasi. Nah, fashion show di Pemalang gitu. Jalan ke Aceh, jalan darat aja nggak tahu. Sok-sokan orang perang. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Bagus teman-teman di PWI. Saya mendukung kalian. Saya akan mendoakan kalian terus. Nah, doa saya akan selalu menyertai kalian. Karena saya bukan orang perang. Kompresor. Badannya aja besar, perutnya buncit, isinya angin semua. Bertahun-tahun nggak pernah kita lihat dia di barisan depan. Giliran udah damai, saya yang mendamaikan. Saya yang begini, saya yang begitu. Mau kayak manapun kalian manuver, kita udah tahu. Nah, baru kalian ngegas sekali aja, baru manasin mesin, kita udah tahu arahnya kemana. Selokan kek, gorong-gorong kek, nah, ketambak, empang kayak gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Nggak usah banyak gaya. Polisi beginilah, polisi begitulah. Ujung-ujung lapor polisi juga. Nah, ya betul kalau si Bahar mati misalnya, istrinya ketawa lah. Punya kesempatan nikah sama TIJ. Nggak boleh gitu. Kalau nggak mau istrinya dibawa-bawa orang, ya nggak usah lah bawa istri. Mudah-mudahan para kabib tetap ada perlawanan. Alhamdulillah. Yang lawan bukan kabibnya, jongosnya. Kabib mana ada nyali. Tampang aja sangar. Bang, emang mau punya istri bekas si Bahar? Nggak. Lihat Imam Munafik. Sampai pucat gitu. Konyol. Jangan gitu. Nggak ada Habib versus pribumi, nggak ada. Pribumi versus pribumi. Ente ya, nggak ngikutin ya. Kan PWI bukan cuma di Pemalang aja. Di Bekasi ada PWI. Gitu. Jangan-jangan di Petamburan juga ada PWI di Petamburan. Jadi orang diam bukan berarti takut sama ente. Ente koar-koar bukan berarti pemberani. Di depan mata aneh. Ngapain koar-koar kalau memang orang perang? Ini pasti tahu. Kalau orang perang, PWI satu-satu hilang tuh. Kalau orang perang, orang yang punya keahlian tempur, orang yang biasa bertempur itu ya kan. Nah, nggak ada bentrok-bentrok kayak gini. Tahu-tahu anggota PWI udah hilang gitu. Istrinya Bahar senang kalau Bahar mati. Ya kalian nilai aja, bininya aja ketawa kalau dia mati, apalagi kita. Gua kagak ya. Gua kagak. Kalau orang mati itu gua ya ikut bela sungkawa juga gitu. Halah, kamu ini TIJ apa nggak ingat waktu di Borgol kayak ayam sayur? Ingat lah. Makanya saya begini sekarang. Karena saya ingat. Ayam sayur gitu ya kalau di Borgol. Saya belum pernah lihat ayam sayur di Borgol. Di Borgol. Di kampung kamu sering ya? Ayam sayur di Borgol gitu. Lihat Bang TIJ, novel ngamuk min, komentarnya. Si ompong ya, bikin saya ngakak. Aduh, kalau memang mereka bisa dikatakan PKI karena membubarkan provokator, ya silahkan lapor ke pemerintah. Nah, lapor ke polisi, lapor ke TNI bahwa ada kegiatan komunis gitu. Aduh, kalau kalian kan nggak berani misalnya sama PKI itu, kalian taruhlah mereka itu PKI gitu kan. Nah, masih bagus Samsudin.
sampai mereka tempur sama dukunnya kan, keluar darahnya darah bohongan gitu, darah beneran nih. Ya. Semangat ya buat teman-teman PWI. Tanpa koar-koar banyak seperti mereka, tapi kalian udah membuktikan loyalitas kalian, perjuangan kalian. Bal ribut sesama orang Aceh Teku Kori kok terdiam ya? Ya kalau ngomong sama knalpot ya saya diam, kan nggak mungkin saya ngehirup asap knalpot. Besok Bang Haji Roma ada acara di Depok PWI LS Jabodetabek, mudah-mudahan sukses. Kan Bahar nggak ada kesana, jadwal kesana. Bahar jadi ke Pemalang nih karena acaranya udah selesai. Bahar mau jemput syahid di sana, saudara, mau berjihad, saudara. Ke Palestina di barisan depan akan. Ini sekarang mau ke Pemalang, akan ke Pemalang. Kalian sih, Kibin. Akan ya, akan. Kalau ditanya tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, nggak tahu. Pokoknya akan. Biasanya komen candaan nama TIJ. Lihat sekarang, situasinya kayak gitu. Geram juga saya. Saya nggak geram. Nah, bagi saya ini sebuah kekonyolan dan kelucuan. Framing orang PKI lah, ini itu segala macam. Seolah-olah dia si paling NKRI, si paling Islami gitu. Saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga akan meratakan Al Zaitun, akan melawan PT Angkasa Pura II. Memang ya, yang bikin sinetron di Jakarta, yang baperan di daerah. Gua nggak heran. Artis kagak laku. Bagi emak-emak itu menyedihkan, mengkhawatirkan kebangkitan PKI dan ini itu sinetron. Emak-emak ya baper, nangis gitu ya kan, ini para habaib ini diserang oleh komunis ini ya. Yang bikin sinetron di Jakarta, yang nangis orang Aceh, orang-orang di daerah. Udah berapa hari Bahar OTW Bang? Belum, masih akan. Saya akan. Ana akan. Kata akan paham gak sih? Dia yang akan tes DNA duluan. Dia yang akan debat dengan Kiai Imad 30 hari 30 malam. Akan. Aduh. Yang action siapa? Mukibin. Yang mati siapa? Mukibin. Yang janda siapa? Istrinya Mukibin. Salam dari Malaysia Bang TJ. Salam juga buat teman-teman yang ada di Malaysia ya. Bahar Dewa Perang, bukan perang Bang, pirang. Bencong Taman Lawang. Bencong Taman Lawang aja nggak gitu-gitu banget. Ayo kita ke Pemalang, kita ke Pemalang sekarang juga. Ayo semuanya, ayo kita ke Pemalang, kita ke Pemalang sekarang juga. Takbir, saudara. Apa benar Bang TIJ sudah takut bahas Habib Waliullah? Oh takut saya, takut sekali, takut gualat. Ini udah ada lawan nih, udah ada PWI LS gitu. Kalau dulu kan bebas gitu. Bebas, nggak ada lawan. Giliran ada lawan, kita ditolimi, kita dilarang berdakwah, saudara. Kebangkitan PKI, saudara. Aduh. Kaset baru, lagu lama. Saya bukan apa ya? Bukan tidak miris melihat kejadian seperti ini. Tetapi ini kan pertunjukan dari mereka gitu. Sebelum terjadi bentrokan itu kan nantang-nantang. Mana nih PWI LS? Ntar lagi ada acara nih di Pemalang. Berseluyuran
tantangan seperti itu. Giliran ditantang, kita diserang saudara, kita ditolimi. Aduh, hancur. Udah kejadian, kita akan kirimkan pasukan ke sana, kita akan datang ke sana. Kalau mati istri akan tertawa. Hai. Saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup menang mati di jalan Allah demi membela ulama habaib kiai saudara. Pulang hidup atau mati istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati. Jangankan istrimu, Har. Ngelihat bangkai lu, gua aja ketawa. Kenapa ketawa? Mati konyol. Kalau gue mau ya, kalau lu mati ya gua gebet dia. Jadi gebetan gue dia. Slow aja kalau ngomong. Udah marah, nggak berani ngambil tindakan. Konyol namanya. 7 hari 7 malam orang tahlilan, istri kau malah ngakak 7 hari 7 malam. Hah? Di saat kau diazab dan disiksa di dalam kubur, istrimu tidak menangisimu, malah menertawaimu. Kakang PIJ. Dia lagi asik-asikan sama Kakang PIJ. Aduh. Jadi gimana nih? Gimana? Penyelesaiannya gimana? Kantor polisi kah? Atau perang terbuka kah? Gimana? Apa gini-gini aja? Berani kandang kau, nyerang dong ke Jakarta. Nyerang siapa? Nanti nangis-nangis. Kita ditolimi, saudara. Kita dibantai. Si Bahar tuh ngurus korupsi. Katanya dia disogok. Percobaan penyuapan ratusan triliunan. Sebutkan orangnya siapa biar gua urus. 3 pejabat datangi si Bahar, suap dia ratusan triliunan. Siapa orangnya? Kalau ente pembela rakyat, pembela umat, spill dong orangnya siapa. Ente bilang pribumi aneh, nggak pernah bilang pribumi aneh, bukan pribumi aneh prilangit. Ente fitnah itu. Mana ada aneh bilang pribumi. Aneh ini prilangit. Makanya kalau nggak bisa dengar, beli alat bantu. Nggak ada duit, dawir beb. Itulah tadi tanggapan dari TIJ yang mengomentari pernyataan Bahar pada saat kejadian di Pemalang. Yang mana Bahar mau berangkat ke Pemalang, namun menurut TIJ hanya sebatas keluar belaka. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.